Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPA. Bertemu lagi di pelajaran matematika peminatan. Di pertemuan kali ini kita akan lanjut dari bab yang kemarin. Kalau kemarin kan kita belajar tentang bentuk eksponen. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang fungsi eksponen. Jadi nanti ke depannya kita akan mencari nilai X dari suatu bilangan berpangkat. Nah, untuk fungsi eksponen ini akan kita pelajari ada dua, yaitu tentang persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Tapi di video kali ini kita akan belajar dulu tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen itu memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk yang ketiga, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Yang keempat, ada gx pangkat fx sama dengan gx pangkat fx. Dan yang terakhir, ada A itu maksudnya bilangan A besarnya adalah bilangan biasa. Lalu A pangkat fx ditambah B, A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang dua bentuk dulu. Bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P, dan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Di sini artinya ada dua bilangan eksponen yang nilainya sama dan bilangan pokoknya sama. Nah, di sini bilangan pokoknya atau bilangan utamanya adalah A. Yang di sebelah kiri, bilangan utama atau bilangan pokoknya A memiliki pangkat fx yang artinya suatu fungsi. Sama dengan A pangkat P yang artinya bilangan pokoknya A tetapi memiliki pangkat P atau bilangan biasa. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 5X dikurangi 2 sama dengan 27. Nah, kalau kalian lihat, kalau di rumus, bilangan pokoknya sama, tapi ini bilangan pokoknya beda. Yang pertama ada 3 pangkat 5X dikurangi 2. Nah, 3 di sini kita ibaratkan sebagai A, lalu 5X dikurangi 2 ini sebagai Fx. Sama dengan 27-nya akan kita rubah menjadi A pangkat P atau kita rubah menjadi 3 pangkat. Jadi kesimpulannya, kanan kiri harus memiliki bilangan utama yang sama. Kalau sebelah kiri bilangan utamanya 3, maka sebelah kanan bilangan utamanya juga 3. Maka 3 pangkat 5X sama dengan 27. 27-nya kita cari. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Betul, 3 pangkat 3. Karena 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 27. Maka berubah menjadi 3 pangkat 5X dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini bilangan utama atau bilangan pokoknya sudah sama. Nah, kalau bilangan utama atau bilangan pokoknya sudah sama, ini seakan-akan kita coret bilangan utamanya dan kita sisakan pangkatnya saja. Menjadi 5X dikurangi 2 sama dengan 3. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah, kita perhatikan bentuknya. 5X dikurangi 2 ini kan tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurang. Maka negatif 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang tadinya negatif menjadi positif. Dan hasilnya 5X sama dengan 3 ditambah 2. Lalu yang bisa kita hitung adalah 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka 5X sama dengan 5. Ingat, yang mau kita ambil adalah nilai X. Berarti yang mau kita ambil nilai X, kita buang 5-nya. Untuk membuang 5, berarti semua ruas kita bagi 5. Yang di sebelah kiri sisa X, yang di sebelah kanan 5 dibagi 5, 1. Maka nilai X sama dengan 1. Paham ya? Kita lanjut. Contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 3X dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, masih sama. Ini bilangan pokoknya 3 dengan pangkat fx-nya 3x dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, loh.
Kalau tadi kan yang di sebelah kanan angkanya besar, tapi ini yang di sebelah kanan angkanya 1. Berarti kita harus buat 1 ini menjadi 3 pangkat juga. 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Ingat, semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka, agar sebelah kanan dan kirinya bilangan pokoknya sama, satunya kita rubah jadi 3 pangkat 0. Nah, ketika bilangan pokoknya sudah sama, bilangan pokoknya itu seakan-akan kita coret dan menyisakan pangkatnya saja, menjadi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. 3x dikurangi 2 tidak bisa kita hitung, maka negatif 2 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 3x sama dengan 2. Karena kita mau mencari nilai x, 3-nya kita buang. Dengan cara semua ruas kita bagi 3, menjadi x sama dengan 2/3. Masih gampang ya? Kita lanjut contoh ketiga. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan akar 5 pangkat 3x ditambah 5 sama dengan 125. Kalau kalian lihat bentuk ini, bisa kita lihat bilangan pokoknya atau bilangan utamanya adalah 5. Maka 125 akan kita rubah menjadi 5 pangkat sekian. Tapi kendalanya di sini ada akar. Padahal soal-soal sebelumnya tidak ada akar. Kita bahas. Perlu diingat, akar A artinya adalah A pangkat setengah. Satunya dari mana? Karena di sini adalah A pangkat 1. Akar ini adalah akar kuadrat, maka dia jadi per 2. Tapi kalau misalnya ada akar A pangkat 3, karena di sini A-nya pangkat 3, maka jika dirubah menjadi bentuk pangkat, menjadi A pangkat 3/2. Sudah paham ya? Berarti ini mengikuti bentuk yang ini. Maka ini kita rubah menjadi 5 pangkat 3x dikurangi 2/2. Sama dengan 5 kali 5 hasilnya 125. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, ini seolah-olah kita coret, menyisakan 3x sama dengan 2/2 sama dengan 3. Ya, yang sebelah kiri ada pernya nih, yang sebelah kanan tidak ada. Berarti kita hilangkan pernya dengan cara dikali 2. Ketika yang sebelah kiri kita kalikan 2, maka hasilnya tinggal yang atasnya saja, menjadi 3x dikurangi 2. Tetapi yang di sebelah kanan, karena 3 dikali 2, maka hasilnya menjadi 6. Dan 3x dikurangi 2 sama dengan 6. 3x dikurangi 2 tidak bisa, maka negatif 2 kita pindah menjadi 3x sama dengan 6 ditambah 2. 6 ditambah 2, 8. Maka 3x sama dengan 8. Karena kita mau mencari nilai x, 3-nya kita buang dengan cara semua ruas kita bagi 3 menjadi x sama dengan 8/3. Gimana? Paham ya? Dan contoh yang terakhir. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 9 pangkat 2x dikurangi 3x sama dengan 243. Kalau kalian lihat bentuknya, sebenarnya di sini pangkatnya kan bisa kita langsung hitung ya. 2x dikurangi 3x hasilnya min x. Lalu, yang di sebelah kiri bilangan pokoknya adalah 9. Yang di sebelah kanan 243. Otomatis kita cari nih perkalian 9 pangkat berapa yang hasil 243. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata tidak ada 9 pangkat berapa yang hasil 243. Maka kita harus pintar-pintar lagi mengubahnya. Kalau kita ingat, 9 itu artinya 3 pangkat 2 atau 3 kali 3. Maka 243 ini kita rubah menjadi 3 pangkat sekian. Mari kita hitung. 9 pangkat 2x dikurangi 3x sama dengan 243. Tadi 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2.
Lalu setelah kita cari-cari, 243 ini adalah 3 pangkat 5. Kalau sudah, nah 2x dikurangi 3x hasilnya min x. Pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan menjadi 3 pangkat min 2x sama dengan 3 pangkat 5. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan pokoknya seolah-olah kita coret menghasilkan min 2x sama dengan 5. Karena kita mau mencari nilai x, negatif 2-nya kita hilangkan dengan cara semua ruas kita bagi dengan negatif 2. Maka hasilnya x sama dengan negatif 5/2. Sekarang kita ke bentuk yang kedua, yaitu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, kalau untuk bentuk yang kedua ini adalah maksudnya ini bilangan pokoknya sama, yaitu bilangan pokoknya berupa bilangan biasa atau bilangan bulat biasa, tetapi yang sebelah kiri ini memiliki pangkat suatu fungsi, dan yang sebelah kanan juga memiliki pangkat suatu fungsi, tetapi pangkatnya berbeda. Yang satu fungsinya bentuknya fx, yang satu bentuknya gx. Nah, contoh seperti ini. Tentukan nilai dari persamaan 5 pangkat 4x ditambah 1 sama dengan 5 pangkat 2x dikurangi 5. Kalau kalian lihat bentuknya, di sini kan bilangan pokok atau bilangan utamanya sama-sama 5 nih. Tapi sebelah kiri dan sebelah kanan memiliki pangkat yang bentuknya suatu fungsi. Udah gitu beda lagi. Nah, berarti ini adalah contoh dari bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Cara pengerjaannya sama seperti langkah sebelumnya. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka seolah-olah bilangan pokoknya kita coret dan menyisakan pangkatnya saja. Jadi, 4x ditambah 1 sama dengan 2x dikurangi 5. Kalau kalian perhatikan, ini kan tidak bisa ditambah, ini tidak bisa dikurang. Kenapa? Karena kalau mau x dikurangi atau ditambah, maka harus ketemu dengan yang x. Berarti 2x kita pindah, lalu 1-nya juga kita pindah. 2x pindah ke sebelah kiri dari positif jadi negatif, lalu plus 5 pindah ke sebelah kanan dari positif jadi negatif. 4x dikurangi 2x sama dengan min 5 dikurangi 1. 4x dikurangi 2x, 2x sama dengan min 5 dikurangi 1 sama dengan min 6. Karena kita mau mencari nilai x, 2-nya kita buang. Semua dibagi 2, jadi hasilnya x sama dengan min 3. Gampang ya? Masih sama seperti yang sebelumnya. Kita lanjut. Tentukan nilai x dari persamaan akar 7 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 49 pangkat x dikurangi 2. Nah, kalau ini agak rumit. Jadi yang sebelah kiri ini berakar, yang sebelah kanan ini dia beda bilangan utamanya, yaitu 49. Tapi kalau kita ingat-ingat, 49 adalah 7 pangkat 2. Maka tadi akar itu artinya dia per setengah atau per 2. Jadi 7 pangkat 2x ditambah 1 per 2, 49 kita rubah menjadi 7 pangkat 2, x dikurangi 2. Nah, ini belum rapi. Mana yang belum rapi? Yang sebelah kanan. Ini kita kalikan pelangi dulu. 2 kali x, 2x, 2 dikali min 2, min 4. Maka 7 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 7 pangkat 2x dikurangi 4. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka seolah-olah kita coret menyisakan pangkatnya saja menjadi 2x ditambah 1 per 2 sama dengan 2x dikurangi 4. Nah, ini ada per, yang lain tidak ada. Bagaimana cara menghilangkan per? Sama seperti sebelumnya, semua kita kalikan 2. Lalu, yang ini tetap jadi 2x ditambah 1, yang sebelah kanan kita kalikan 2. 2x kali 2, 4x. Min 4 dikali 2, min 8. Ketika sudah, kita samakan x-nya. Jadi 2x dikurangi 4x sama dengan min 8 dikurangi 1.
2x dikurangi 4x hasilnya min 2x sama dengan min 9. X sama dengan 9 per 2. Karena min dibagi min hasilnya positif. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai X dari persamaan 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 1/4 min 2x dikurangi 3. Kalau kalian lihat bentuknya, bilangan utama di sebelah kiri adalah 2, sedangkan bilangan utama di sebelah kanan adalah 1/4. Pertama, kalian tidak usah bingung dengan yang namanya perperan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. 4 artinya adalah 2/2. Lalu, ketika ada yang seperti ini bentuknya per, bisa kita balik menjadi 2/2. Menjadi 2/x kuadrat ditambah 3x sama dengan 2/min 2 dipangkatkan lagi dengan min 2x dikurangi 3. Kalau sudah kita kalikan pelangi ya, min 2 dikali min 2x plus 4x. Min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6. Maka 2/2x ditambah 3x sama dengan 2/4x ditambah 6. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka seolah-olah kita coret menghasilkan x kuadrat ditambah 3x sama dengan 4x ditambah 6. Nah, khusus untuk bentuk yang ada kuadratnya, semua elemen kita pindahkan ke sebelah dia atau mengikuti ruasnya dia. Jadi kita rubah ke ruas sebelah kiri. Maka menjadi x kuadrat tambah 3x dikurangi 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau sudah, kita hitung 3x dikurangi 4x. Hasilnya benar, menjadi x kuadrat min x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalau untuk soal yang seperti ini yang ada kuadratnya, berarti kalian disuruh mencari yang namanya akar-akar fungsi. Atau dengan cara membuat faktornya. Pertama, kalian cari angka yang ketika dikalikan hasilnya negatif 6 atau 6 saja. Kita selidiki, hasilnya ada banyak. Ada 1 kali 6 dan 3 kali 2. Oke, dari bentuk perkalian-perkalian ini, mana yang ketika ditambah atau dikurangi hasilnya adalah negatif 1? Betul, 3 dikali 2. Tapi gimana Bu caranya biar jadi negatif? Ya sudah, kali negatif 1. Berarti angka yang paling besar kita rubah menjadi negatif. Menjadi negatif 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Cocok kan? Nah, lalu ketika min 3 dikali min 2-nya dikalikan, hasilnya juga tetap min 6. Berarti sudah clear ya? Maka kita faktorkan menjadi x dikurangi 3 dikali x ditambah 2. Dari mana dikurangi 3? Dari ini. Ya, ini kan tadi min 3. Lalu plus 2 ditaruh di sebelah sini. Oke? Kalau sudah, kita hitung nilai x-nya. Di sini nilai x-nya kita bagi 2. Yang pertama ada x dikurangi 3 sama dengan 0. Dan yang kedua, lalu kita hitung. X dikurangi 3 tidak bisa, maka pindah. Jadi x sama dengan 3. Lalu yang kedua, ada x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti plus 2-nya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Hasilnya x sama dengan negatif 2. Bagaimana? Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh kalian tanyakan di forum diskusi yang ada di LMS. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.